Wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang dalam acara diskusi seri BUMN 2020 dengan tema Manajemen Resiko dan Kepatuhan BUMN terhadap Regulasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Apa kabar nih teman-teman? Masih pada semangat kan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali pada kesempatan hari ini, saya Asfa Lulu akan menemani teman-teman semuanya pada acara yang sangat keren dan informatif ini. Sebagai informasi, webinar series ini diselenggarakan oleh Intel Community yang bekerja sama dengan Stan Research. Acara ini juga didukung oleh Prodip Institute, Cita, dan KBK Stan. Mungkin bagi rekan-rekan yang baru pertama kali join webinar series kami, rekan-rekan bertanya-tanya, apa sih Intel Community dan KBK Stan itu? Intel Community adalah salah satu komunitas yang berfokus pada diskusi dan penulisan. Topik diskusi dan penulisan bisa beraneka ragam sesuai expertise masing-masing. Di sini, Intel Community memberikan wadah untuk sharing knowledge dan experience untuk menghasilkan kontribusi positif bagi Indonesia tercinta. Lalu, apa itu Stan Research? Stan Research sebagai bagian dari IKANA Stan merupakan wadah pemikir para alumni Stan dan tempat berkumpulnya para ahli kebijakan perpajakan, bea cukai, desentralisasi fiskal, jasa keuangan, akuntansi, ekonomi makro, dan pengawasan keuangan negara. Stan Research terus mengembangkan saluran ilmiah bagi alumni Stan serta mempromosikan penelitian tentang kebijakan publik di berbagai publikasi, seminar, maupun media sosial. Beberapa waktu yang lalu, Prodip Institute baru saja melaunching buku pertamanya berjudul BUMN 2020. Nah, rencananya Intel Community yang bekerja sama dengan Stan Research akan melaksanakan webinar series dengan 8 tema yang mengupas tuntas artikel-artikel yang ada di buku tersebut. Nah, webinar pada hari ini merupakan seri ketiga dari rangkaian webinar tersebut. Dan tema yang diangkat adalah Manajemen Resiko dan Kepatuhan BUMN terhadap Regulasi. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi tentang kami, teman-teman bisa langsung kepoin aja nih media sosial Intel Community dan Stan Research. Untuk Intel Community, kami ada di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama yang sama, yaitu Intel Community. Dan untuk Stan Research, kami ada di Instagram dengan nama @stan.research. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib peserta diskusi yang harus ditaati selama diskusi publik ini berlangsung. Demi mewaspadai Zoom bombing, kami mohon nama teman-teman semua diubah menjadi nama dan asal perusahaan atau instansi. Acara akan dipandu oleh MC dan moderator, pemateri akan memberikan paparan secara bergiliran, lalu akan ada sesi diskusi setelah paparan materi. Pastikan suara latar belakang teman-teman seminimal mungkin ketika sedang berbicara. Untuk bertanya, teman-teman bisa ketik pertanyaannya di dalam chat box dengan format kepada siapa pertanyaan dituju dan pertanyaannya. Gunakan fitur Raise Hand sebelum disilakan berbicara, dan gunakan fitur chat box dalam berkomunikasi selama acara berlangsung. Dan aturan yang spesial, teman-teman nggak boleh malu-malu buat aktif terlibat dalam diskusi kali ini. Teman-teman juga harus tetap fun dan joyful, oke? Teman-teman sepakat? Sepakat ya? Teman-teman sekalian, saat ini telah bergabung bersama kita dua pemateri pada diskusi kali ini yang sekaligus penulis pada buku BUMN 2020. Selamat pagi Mas Romli. Pagi. Selamat pagi Mas Bagus. Pagi Mbak Asfar. Nah, bertindak sebagai pembahas pada diskusi kali ini yaitu Mas Subagio Effendi, seorang ASN Kementerian Keuangan. Selamat pagi Mas Subagio. Nah, untuk memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, bertindak sebagai moderator yaitu Mbak Sofia Mahardian Ningtyas. Selamat pagi Mbak Sofi. Selamat pagi Asfa. Sebelum saya serahkan ke Mbak Sofi, saya akan membacakan CV Mbak Sofi terlebih dahulu. Mbak Sofia Mahardian Ningtyas. Mbak Sofia adalah auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sejak tahun 2009. Beliau menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2015 dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan award di LPDP Kementerian Keuangan.
Hobi menulisnya disalurkan dengan menjadi eksekutif editor pada pergerakan birokrat menulis dan turut berpartisipasi dalam beberapa konferensi ilmiah internasional. Mbak Sofia juga aktif sebagai organizer dan host pada acara Library Cafe BPKP dan Indonesia Behavioral Economics Forum. Apa kabar Mbak Sofi? Alhamdulillah. Baik, langsung saja saya serahkan acara ini kepada moderator. Baik, terima kasih Asfa. Saya melanjutkan jalannya untuk pada pagi hari ini. Sofi, suaranya kurang keras. Oh iya. Cek. Masih. Masih kurang kencang ya. Sorry. Halo, pagi. Oke, bagaimana Mas Bagus? Sudah terdengar suara saya? Oke. Langsung aja. Oke. Baik. Terima kasih Asfa. Saya akan melanjutkan untuk memoderatori diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu semua, teman-teman saya. Terima kasih telah bergabung di dalam acara diskusi seri buku BUMN 2020 Project Institute yang diselenggarakan oleh Intel Community bekerja Stand Research. Seperti sudah disampaikan oleh Asfa bahwa sebenarnya sesi ini adalah rangkaian dari 8 seri pembahasan atau bedah buku dari buku BUMN 2020 yang sudah kita soft launching beberapa waktu yang lalu. Dan untuk tema pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang manajemen risiko dan kepatuhan BUMN terhadap regulasi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman sudah bergabung pada pagi hari ini, meskipun kita sedang dalam weekend ya, akan tetapi semangat kita untuk terus belajar dan juga berdiskusi, mudah-mudahan memberikan manfaat kita semua. Dan tentu saja saya mengharapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan salah satu di antara beberapa hal yang menurut kita kurang menyenangkan adalah kita masih punya sisi menyenangkannya adalah kita dapat dengan mudah untuk melakukan transfer knowledge, berdiskusi semacam ini ya. Jadi oleh karena itu kesempatan yang baik ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini dengan terus berinteraksi melalui kolom chat seandainya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dan nanti akan kita bahas secara khusus pada sesi question and answer. Baiklah, untuk pagi ini kita sudah kehadiran ya 2 orang pemateri yang merupakan penulis dari buku BUMN 2020, yaitu Mas Muhammad Romli dan juga Mas Bagus Arianto, dan nanti akan ada pembahasan dari Mas Subagio Effendi. Dan Mas Muhammad Romli akan membawakan materi dari tulisannya yang berjudul COVID-19 dan Penguatan Manajemen Risiko BUMN. Boleh teman-teman ditayangkan biografi singkat beliau? Oke. Muhammad Romli SEM, SM, BSMR, CACP, ERMCP adalah analis pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sekaligus praktisi manajemen risiko di BUMN. Pendidikan formal beliau berasal dari STAN Prodip Keuangan tahun 2000 dan magister pada Magister Sains Manajemen Keuangan Universitas Indonesia. Pendidikan non-formal, Muhammad Romli pernah melakukan training dan pelatihan di dalam dan di luar negeri, memperoleh beberapa sertifikasi profesional keahlian, khususnya di bidang manajemen risiko korporasi, seperti BSMR, CACP, dan ERMCP. Di bidang riset, tahun 2014, paper akademisnya berjudul Principal Components pada Return Index Saham Sektoral sebagai indikator risiko sistemik di Indonesia, berhasil memperoleh juara pertama lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan BI 2014. Di sela-sela aktivitasnya, Muhammad Romli meluangkan waktu untuk menulis artikel di media massa. Hingga kini, sudah puluhan tulisannya yang dimuat di media massa. Salah satunya berjudul COVID-19 dan Penguatan Manajemen Risiko BUMN, yang menjadi salah satu tulisan dalam buku BUMN 2020, Tata Kelola untuk BUMN yang lebih baik, dan akan dipresentasikan pada pagi hari ini. Nah, sepertinya cocok banget ya, beliau udah capable banget untuk membawakan tema kita, khususnya pada bagian manajemen risiko.
Saya ingin menyapa dulu Mas Muhammad Romli atau Mas Romli. Selamat pagi Mas Romli. Pagi Mbak, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya, baik Mas Romli. Kita punya waktu sekitar 15-20 menit untuk Anda menyampaikan apa yang ingin Anda ceritakan dalam tulisan Anda pada buku BUMN 2020 tersebut. Kami persilahkan, Mas Romli. Oke. Mungkin bisa dibantu share screen-nya. Ya, baik ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Intel Communities dan Research sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya nggak terlalu formal ya, supaya tadi kita kesannya lebih interaktif, lebih ada substansi yang masuk. Jadi, ya tadi udah banyak disampaikan bahwa ini adalah salah satu tulisan saya, yaitu tentang COVID-19 dan penguatan manajemen risiko di BUMN. Jadi ini filosofinya adalah kita melihat kondisi kekinian, yaitu di mana banyak perusahaan, khususnya BUMN, yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari COVID. Dan di situ saya melihat ada indikasi bahwa manajemen risiko yang digunakan selama ini, khususnya ISO 31000 itu masih ada kelemahannya, masih ada titik-titik celah yang tadi butuh penguatan supaya potensial loss yang didapat tidak semakin dalam. Mungkin itu sebagai pembuka. Yuk, mungkin bisa dilanjut. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa sebenarnya tulisan ini sudah pernah dimuat di Business Indonesia, ya, di Business Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020. Nah, kemudian waktu itu ada salah satu inisiator dari buku ini, yaitu Mas Taufik, yang mencoba menghubungi kami untuk meminta tulisan tersebut. Makanya kemudian kita masukkan tulisan tersebut sebagai salah satu tulisan di buku BUMN 2020. Dan ini banyak terjadi ya di dalam dalam suatu dinamika penulisan di Indonesia, bahwa setelah masuk di media kemudian dibukukan. Jadi ini suatu yang sangat wajar, yang sangat bagus, dan mungkin nanti harapannya adalah akan banyak buku-buku setelah ini yang bisa kita untuk kolektivitas, untuk kita tulis kembali dan sebagainya. Mungkin itu sebagai pembuka. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dari tulisan saya ada beberapa hal yang bisa kita highlight, bisa kita ambil, bisa kita digest intinya. Cuman kalau kita bicara COVID itu kan areanya mungkin lebih ke kesehatan ya, banyak yang sudah tahu lah, kita setiap hari juga banyak info tentang COVID. Nah, di sini saya pengen emphasizing-nya, penekanannya kepada risiko, dan nanti kepada sedikit saya akan ngasih sedikit fundamental materi tentang apa sih risk management, apa sih risiko. Terus kemudian hal yang penting yaitu tadi, apa sih assessment-nya, apa sih mitigasinya. Nah, baik di sini hal yang fundamental kita sering mendengar, kita sering membaca, tapi kadang terlewat, skipping gitu. Apa sih risiko? Apa sih risiko? Jadi gini, dalam kehidupan kita, ya kita pribadi, perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan sebagainya, entitas apapun, pasti itu ada suatu achievement yang akan dicapai. Pasti itu punya sasaran yang akan dicapai. Pasti itu punya tujuan, goal, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi sesuatu event, kejadian, peristiwa, dan sebagainya, yang akan menciptakan deviasi, akan menciptakan pergeseran daripada pencapaian sasaran itu, itulah that's the main idea of risk. Itulah intinya risiko seperti itu. Jadi ada sesuatu yang mengganggu pencapaian daripada sasaran kita, IQ, KPI, dan sebagainya, itulah yang disebut dengan risiko. Nah, mungkin gini, saya akan memberikan kadang butuh suatu contoh yang sederhana gitu, untuk supaya kita ingat sampai kapanpun apa sih risiko itu. Suatu contoh yang sederhana seperti ini, mungkin suatu saat ada seorang lelaki gitu, yang kemudian dia ada masalah dengan
kekasihnya, dia putus cinta, nah kemudian dia hopeless gitu, kemudian dia naik ke lantai 5 apartemennya. Kemudian di situ dia terjun ke bawah gitu. Nah, risikonya apa di sini? Kalau ini interaktif atau di kelas gitu saya akan brainstorming, tanya satu-satu. Tapi di sini pasti akan jawab menganggap bahwa risikonya adalah kematian ya. No, ya bukan ya. Risikonya adalah apa? Dia selamat. Nah, kenapa risikonya malah dia selamat? Karena sasaran yang pengen dicapai tujuannya adalah dia pengen meninggal, dia pengen mati. Ya, makanya ketika dia selamat dari jatuh itulah malah risiko. Jadi ketika terjadi deviasi daripada sesuatu yang pengen dicapai sasarannya, itulah risiko. Jadi itu basic basic pemahamannya seperti itu, main idea-nya seperti itu, dan ini pemahaman yang mudah, sederhana, tapi insya Allah bisa kita jadikan pegangan ketika kita memahami risiko. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, di sini selain membedah tulisan saya pengen sedikit memberikan materi ya tentang sesuai basis risiko yang digunakan di BUMN di Indonesia, yaitu banyak BUMN menggunakan ISO 31000 ya, baik yang versi 2009 maupun versi 2018. Nah, dari sisi aspek legalnya kalau kita lihat kepada Peraturan Menteri BUMN nomor 01 tahun 2011 bahwa praktek manajemen risiko itu adalah sebagai bagian daripada GCG, yaitu itu bagian good governance yang digunakan untuk apa? Untuk menciptakan nilai, meningkatkan value creation, dan tadi untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja. Nah, ketika bicara value creation, tentu di sini aspeknya sangat luas. Value creation itu apa? Ya ketika peningkatan net income itu dari si aspek yang mikro, yang teknis ya, peningkatan net income, peningkatan EBITDA, peningkatan kinerja, peningkatan kesehatan perusahaan dan sebagainya, itu value. Nah, ketika bicara aspek yang lebih luas tadi, BUMN di sini value-nya yang diharapkan adalah tadi ada penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Ada namanya dia memberikan sumbangan kepada dividen, dia memberikan sumbangan pajak, dia memberikan sumbangan kepada CSR, PKPL, dan whatever, itulah value. Nah, makanya di situ salah satu untuk pencapaian peningkatan value ini adalah risk management. Dari titik ini kita bisa mengambil suatu benang merah bahwa risk management itu sangat penting penerapannya dalam suatu perusahaan, khususnya BUMN. Nah, tadi saya sampaikan kenapa pakai ISO 31000 gitu. Bahwa ini emang saat ini menjadi salah satu best practice ya. Sudah banyak diaplikasikan di lebih dari mungkin 30-40 negara gitu, dan ratusan perusahaan yang menerapkan ISO 31000 ini. Kayak sifatnya adalah swasta, BUMN, dan sebagainya. Bahkan ada entitas-entitas pemerintah yang sudah menerapkan ini, walaupun kita mesti akui di Indonesia belum. Ya, jadi itulah basic ISO 31000 sebagai best practice penerapan manajemen risiko di Indonesia, khususnya di BUMN. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan ada beberapa hal komponen yang penting dalam ISO 31000 yang juga menjadi pembahasan dalam tulisan saya. Yuk, lanjut. Nah, di sini ketika kita bicara risiko di BUMN, itu dengan mengacu pada ISO 31000, ada dua komponen yang paling penting. Yaitu apa? Yang pertama, assessment risiko. Yang kedua adalah risk treatment atau risk mitigation. Jadi setelah di-assess risikonya, kemudian dicarikan mitigasinya akan seperti apa. Nah, ketika bicara assessment risiko, yang itu menjadi salah satu bagian dalam proses manajemen risiko di ISO 31000, itu tahapannya ada 3, yaitu ada identifikasi, risiko itu diidentifikasi, kemudian dianalisis, dan kemudian dievaluasi. Jadi ada 3 tahapan dalam assessment risiko itu: diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi. Nah, itu ada tools-nya untuk melakukan assessment itu. Misalnya apa? Salah satunya adalah what if analysis. What if analysis atau cost benefit dan sebagainya.
dalam kepentingan akademis untuk apa? Untuk hal yang lebih kompleks itu mungkin bisa digunakan sampai pendekatan Monte Carlo dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ke perusahaan BUMN yang sifatnya adalah lebih ke praktisi ya tadi mungkin what if aja cukup atau cost benefit dan sebagainya. Tapi yang pasti ada tools-nya untuk tadi untuk melakukan suatu assessment risiko. Nah, assessment risiko ini menjadi dasar tadi. Ketika asesmennya bagus, gitu, ketika asesmennya sesuai dengan standar yang ada di ISO 31000 misalnya, itu menjadi dasar untuk tadi melakukan risk mitigasi. Jadi itu interconnected, saling nyambung. Jadi gitu ya, itu prinsip dasarnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tools ya, yang tadi sudah saya singgung bahwa ketika kita akan melakukan suatu assessment risiko, kita melakukan suatu mitigasi, ada tools-nya. Nah, di sini misalnya tadi saya sampaikan ada what if, ada skenario analysis, ada indeks risiko, kemudian ada apa kalau yang lebih kompleks ada Monte Carlo, ada Markov analysis dan sebagainya. Tentu ini seberapa urgensi penerapannya tergantung sama kebutuhan kita, kebutuhan perusahaan untuk melakukan assessment risiko itu sampai di level mana. Ada yang mungkin ya tadi dengan cost benefit saja cukup, dengan what if cukup karena apa? Karena level risikonya emang tidak size-nya tidak besar banget. Tapi kalau perusahaan misalnya yang dia dengan anak usaha katakanlah sampai 30 atau 40 subsidiaries, kemudian omsetnya begitu besar, asetnya begitu besar, mungkin itu tingkat risikonya juga semakin kompleks dan mungkin tadi mungkin menggunakan tools assessment yang semakin kompleks juga. Jadi seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu nanti kita mungkin bisa sharing apa tools yang digunakan di tempat Bapak Ibu sekalian ya, di entitas Bapak Ibu sekalian, di perusahaan Bapak Ibu sekalian, kita bisa diskusikan. Ya, lanjut. Nah, di sini intinya saya ingin menyampaikan saja bahwa salah satu prinsip risk management, manajemen risiko yang ada di ISO 31000 adalah tailor-made. Artinya apa? Artinya penyusunan jenis risiko di satu perusahaan itu that's very different ya, bisa berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Jadi nggak ada standarnya. Bapak Ibu menyebut kasus A sebagai risiko strategis, di tempat lain menyebut kasus A sebagai risiko finansial, sebagai risiko operasional, sebagai risiko risiko financing misalnya, risiko pendanaan dan sebagainya, itu tidak ada aturan yang mesti sama. Jadi itu tailor made, dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan, masing-masing entitas yang tadi sesuai dengan strategi untuk mencapai sasaran yang akan dicapai tadi. Itu ya intinya di situ. Ya, lanjut. Nah, ini saya sampaikan secara generik beberapa risiko yang biasa dihadapi oleh suatu BUMN. Nah, tentunya dalam kondisi saat ini COVID ya, di sini atas riset yang kami lakukan bahwa itu lebih condong masuk ke dalam risiko strategis. Risiko strategis yang sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal dan biasanya itu sifatnya di luar pengendalian perusahaan. Makanya nanti di tulisan kami juga saya sampaikan bahwa kenapa sekarang terkesan bahwa banyak perusahaan yang mohon maaf agak kelabakan ini, agak sangat terdampak daripada COVID ini. Karena tadi sifat risiko ini adalah uncontrollable. Perusahaan tidak bisa ngapa-ngapain karena sifatnya eksternal, informasinya juga sedikit gitu. Dan tadi akibatnya tadi berbagai sektor kena, banyak perusahaan kena dan seolah-olah mitigasinya itu sangat lemah karena risiko ini sifatnya di luar pengendalian perusahaan. Nah, di sini ada beberapa risiko lain yang saya sampaikan, ada risiko makroekonomi atau risiko terkait sama perang dagang, inflasi, misalnya risiko sama operasional ya, ada misalnya terkait sama masalah produksi, masalah tenaga kerja dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri juga. Ya, lanjut.
Nah, ini juga, saya melihat ya, kalau kita pengen lebih dalam gitu, bahwa salah satu risiko yang besar di BUMN itu adalah risiko investasi. Risiko investasi. Kalau kita mengacu kepada Permen 17 tahun 2012 bahwa setiap BUMN akan melakukan kerjasama, melakukan investasi, itu paling enggak ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yaitu apa? Pertama, studi kelayakan, feasibility study. Di situ nanti kalau kita pengen lebih dalam lagi ada namanya, biasanya yang digunakan adalah WACC dibandingin sama MIRR ya, weighted average cost of capital sebagai biaya dibandingkan dengan modified internal rate of return. Ketika WACC lebih besar, berarti artinya apa? Artinya proyek itu nggak layak. Sebaliknya, kalau MIR-nya lebih besar, berarti artinya proyek itu visible atau layak financially ya. Yang kedua, sesuai dengan Permen tadi, bahwa sebelum investasi, sebelum melakukan kerjasama, BUMN juga mesti melakukan yang disebut sama analisis risiko atau risk assessment dibikin. Yang ketiga juga mesti mempersiapkan business plan. Nah, saya melihat inilah yang di BUMN kita itu masih sangat lemah gitu. Bahkan banyak BUMN yang belum melakukan tahapan GCG ini, atau bila melakukan tadi sepenuhnya biasanya diserahkan kepada konsultan gitu. Dan ini akibatnya investasi kan biasanya jangka panjang. Ketika perhitungan ini salah, risiko sangat besar. Apalagi tadi ketika kemudian ditambah hal yang sifatnya risiko strategis seperti COVID tadi, tentu dampaknya semakin besar. Di sini risiko strategis itu biasanya adalah risiko yang sangat berperan dalam tadi untuk sangat berperan dalam mengganggu pencapaian sasaran kinerja langsung. Nah, itu namanya risiko strategis. Katakanlah misalnya target pendapatan usaha gitu. Diasumsikan setahun itu bisa mencapai 1 triliun gitu. Nah, ketika deviasinya besar, cuma tercapai 700 miliar atau berapa, di situ biasanya itu yang berperan adalah risiko strategis, disebut dengan risiko strategis. Gitu ya. Baik, kalau risiko finansial ya tentunya terkait sama cash flow. Kalau bicara cash flow nanti bicara financing, bicara obligasi, bicara modal kerja dan sebagainya. Itu banyak variabelnya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga ingin sampaikan bahwa ketika kita bicara manajemen risiko di BUMN, satu komponen yang penting adalah risk management unit ya, atau unit manajemen risiko. Tapi di sini ada kesalahan yang sangat fundamental ya. Saya sebutkan sangat fundamental di banyak BUMN kita. Kenapa saya sebut dengan kesalahan fundamental? Karena tadi seolah-olah semua pekerjaan terkait risiko ini menjadi kewenangannya, menjadi tugasnya adalah unit manajemen risiko. Itu padahal itu salah besar. Itu sangat tidak sesuai dengan prinsip dasar di ISO 31000 ya. Jadi ketika bicara tadi yang saya sampaikan bahwa seolah-olah semua tanggung jawab, semua tugas tentang manajemen risiko ada di risk management unit, berarti seolah-olah risk owner-nya, pemilik risiko adalah cuma risk management unit. Nah, inilah kesalahannya di situ. Padahal kalau kita mengacu konsep yang benar tadi, pemilik risiko, risk owner itu yang semua lini di perusahaan yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai KPI, mempunyai sasaran kinerja, itulah pemilik risiko. Itulah mereka yang mestinya mendesain risk assessment, mereka mestinya yang mendesain risk mitigation, itu mesti mereka. Tapi tadi saya sampaikan di BUMN kita masih banyak yang seperti itu. Jadi risk management seolah-olah menjadi unit yang mengelola keseluruhan proses bisnis dalam suatu perusahaan. Padahal sebenarnya mereka fungsinya lebih kepada coaching, memberikan pelatihan, memberikan pengawasan kepada semua unit, semua lini, semua person yang mereka menjadi pemilik resiko, ya. Nah, di sini saya sampaikan ini beberapa requirement ya ketika kita pengen menciptakan suatu
unit risk management yang bagus. Tentu tadi yang pertama ada kompetensi profesional dalam bidang risk management ya, tentu dengan international standard. Yang saya sampaikan salah satunya yaitu standar dalam bidang ISO 31000 ya. Di Indonesia itu salah satu sertifikasi untuk pengakuan ini adalah IRMCP, Enterprise Risk Management Certified Professional. Jadi dengan IRMCP berarti seseorang itu dianggap sudah mempunyai pemahaman yang bagus atas penerapan ISO 31000. Alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti sertifikasinya. Ini basisnya di Singapura dan tadi ya emang cukup bagus untuk diterapkan di Indonesia dan menjadi best practice di banyak negara. Yang kedua tadi, ketika kita bicara unit risk management gitu, tidak boleh yaitu suatu kompetensi di risk management, teman-teman di risk management hanya menguasai ansih keahlian dalam bidang risk management. Tapi tadi saya sampaikan karena sifatnya lebih kepada coaching, sifatnya lebih kepada memberikan pengawasan kepada risk owner di seluruh perusahaan, di semua proses bisnis. Jadi mereka teman-teman risk management unit itu juga mestinya mempunyai kompetensi di bidang teknis. Di bidang teknis terkait sama tadi semua keseluruhan proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi selain mempunyai kemampuan dalam bidang risk management, juga mesti menguasai semua proses bisnis dalam suatu perusahaan. Karena apa? Karena tugasnya adalah tadi sekali lagi untuk memberikan coaching. Dan yang ketiga tentu tadi dituntut untuk adanya continuous improvement, ya itu. Yuk lanjut. Oke, Mas Ramli, mungkin bisa agak dipercepat ya. Oke. Nah di sini tadi selain risk management unit juga ada risk management committee, yaitu organ di bawah Dewan Komisaris yang memang sifatnya membantu Dewan Komisaris dalam pengendalian risk management dalam suatu BUMN, ya. Jadi intinya di situ legal aspeknya bisa dibaca ada di Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN dan sebagainya. Yuk lanjut. Bisa selanjutnya, next. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, jadi setelah asesmen risiko itu dilaksanakan dengan baik, hal yang penting lagi adalah risk treatment atau risk mitigation. Nah, kalau kita mengacu kepada ISO 31000, di sini ada beberapa kriteria daripada risk mitigation ya. Jadi yang dimaksud dengan risk mitigation itu mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya nah jadi yang tadi risk mitigation saya mau kasih itu sedikit, penekanan sedikit. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi risk mitigation itu tidak mesti menolak risiko ya. Lanjut. Yang risk mitigation. Halo. Yang satu halaman sebelumnya. Baik, ya udah saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi risk mitigation itu ya ada beberapa option di sini yang bisa dilakukan, yaitu satu, bisa menghindari risiko ya. Kedua, bisa menghilangkan sumber risiko. Bisa mengambil risiko itu juga bisa diambil risiko tadi dengan tujuan untuk mendapatkan suatu opportunity. Kemudian bisa mengubah likelihood-nya ya, bisa mengubah consequences. Likelihood itu apa kemungkinan seringnya terjadi risiko itu. Kalau consequences itu dampak daripada risiko itu. Nah, bisa juga sharing burden. Jadi risiko itu dibagi sama pihak lain. Bisa juga mempertahankan risiko retaining tadi dengan adanya informasi yang cukup untuk nanti pengambilan keputusan ya. Jadi risk mitigation itu aspeknya banyak ya, aspeknya ada 7 aspek yang masuk dalam risk mitigation.
Yuk, bisa lanjut. Nah, ini tadi ya. Oke, berhenti dulu ya. Yang oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi risk mitigation sudah saya sampaikan ya, ada 7 aspek. Di situ nanti bisa didiskusikan lebih panjang. Nah, di sini masuk ke pada studi kasus kita bahwa saya melihat secara umum yaitu ISO 31000 yang banyak diterapkan di BUMN kita itu sudah sangat-sangat bagus ya. Apa indikatornya? Indikatornya adalah deviasi dalam pencapaian RKAP. Itu salah satu indikator sangat penting untuk melihat tadi bagus tidaknya penerapan risk management. Apalagi ada satu BUMN gitu yang dia jarang-jarang sekali melakukan revisi RKAP. Artinya apa? Di situ satu indikator penting bahwa risk manajemennya sangat bagus. Tapi sebaliknya, kalau sering sekali melakukan revisi, kemudian pencapaiannya juga dengan deviasi yang besar, berarti di situ risk manajemennya perlu diperbaiki lagi, ya. Nah, tapi sayangnya sekali lagi saya sampaikan, dalam kondisi COVID ini tampak bahwa penerapan risk manajemen risiko di banyak BUMN gitu, itu tampak tidak ada tenaganya gitu, tampak powerless, tampak tidak siap gitu, ya. Tadi sudah saya singgung penyebabnya apa? Penyebabnya Penyebabnya tadi karena informasinya tentang COVID itu masih kurang, kemudian itu sifatnya lebih kepada di luar pengendalian BUMN, ya, yang untuk COVID tadi. Akibatnya tadi sampai sekarang kita masih bisa melihat dari bulan Maret sampai sekarang dampak yang diterima BUMN akibat COVID ini semakin besar ya. Dampak baik dampak langsung kepada sales, kepada cash flow maupun dampak nggak langsung kepada misalnya debt covenant dan sebagainya. Nah, kami mengidentifikasi salah satunya apa? Salah satu kelemahan ISO 31000 itu adalah belum ada formula early warning system-nya ya, EWS-nya, yang itu inherent di ISO 31000 yang untuk mendeteksi adanya datangnya risiko baru ya. Jadi COVID ini kan cuma satu jenis risiko baru, tapi risiko baru itu kan banyak banget dan itu akan nanti datang silih berganti. Nah, dalam penerapan ISO 31000 itu belum ada instrumen itu. Jadi perusahaan tuh kalau EWS-nya bagus, mestinya bisa menangkap adanya risiko yang akan datang tuh mungkin sebelumnya gitu. 1-2 bulan sebelumnya. Nah, ketika itu bisa ditangkap dengan risk intelligence yang kuat dan sebagainya, itu membuktikan bahwa risk manajemennya bagus. Nah, tapi kita lihat saat ini juga itu belum terjadi. Dan ISO 31000 memang belum mempunyai formula untuk itu. Ya. Lanjut, yuk. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan risk mitigation? Apa yang bisa dilakukan BUMN, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan risiko mitigasi atas COVID ini? Yang pertama saya sampaikan, mau tidak mau harus ada transformasi. Transformasi kemana? Kepada pembentukan risk culture. Ya, saya sebut di sini digarisbawahi risk culture. Apa sih risk culture itu? Risk culture itu ya suatu kondisi, suatu dinamika, suatu fenomena gitu, bahwa semua pihak ya yang terlibat di perusahaan, yang punya proses bisnis, yang punya KPI gitu, dia mesti mempunyai kesadaran menjadi pemilik risiko, risk owner, ya. Artinya apa? Kalau dia mempunyai kesadaran tentang menjadi risk owner, pemilik risiko, makanya dia mesti tadi mempunyai pemahaman atas risk management. Dia bisa menciptakan risk assessment sendiri. Dia bisa menyusun risk mitigation sendiri. Jadi itulah risk culture. Jadi tidak seperti yang tadi saya sampaikan, semua masih diserahkan kepada risk management unit. Nah, tapi maksudnya masing-masing tadi, setiap orang yang punya KPI individu, setiap orang yang punya tanggung jawab punya itu menjadi risk owner. Jadi nanti dengan dukungan coaching-nya dari risk management unit. Itulah risk culture. Ketika risk culture ini terbentuk, tentu itu kondisi ideal untuk risk management bagi suatu BUMN, bagi suatu perusahaan. Dan itulah ultimate goal daripada risk management. Ya, jadi intinya di situ. Yang kedua, saya sampaikan bahwa strategi kedua adalah penguatan risk management unit. Ya, penguatannya seperti apa? Penguatannya tadi, jadi risk management unit, teman-teman risk management unit
itu tidak boleh hanya menguasai kemampuan risk management, tidak boleh hanya mempunyai sertifikasi profesional risk management, tidak boleh hanya mempunyai kompetensi di bidang risk management. Tapi tadi, karena filosofinya mereka menjadi coaching bagi yang lain, mereka mesti mempunyai kompetensi teknis dalam semua proses bisnis di perusahaan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, hal yang juga penting adalah pengurus BUMN, ya, atau BOC maupun BOD, ya, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, itu harus meningkatkan keaktifan, melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dengan semua stakeholders, khususnya yang terkait ya. Misalnya kalau bicara COVID, ya semua stakeholders terkait COVID ini, BOC, BOD harus lebih aktif gitu, mencari berbagai informasi yang terkait. Nah, tentunya di sini dengan tadi didukung suatu teamwork yang bagus, yang profesional, yang produktif, yang tadi akan mendukung misalnya terkait sama referensinya, terkait sama financial modelingnya dan sebagainya. Ya, kalau misalnya COVID ini kan yang banyak kena adalah cash flow perusahaan babak belur ya semuanya, banyak perusahaan yang kemudian merevisi RKP menjadi net loss dan sebagainya. Nah, di situ nanti untuk kebutuhan jangka pendek cash flow biasanya apa? Biasanya kalau enggak emisi obligasi ya melakukan pinjaman modal kerja. Nah, di sini mesti ada informasi yang cukup untuk mengendalikan risiko. Misalnya kalau bicara obligasi, mesti ada informasi yang cukup bicara tentang yield-nya akan seperti apa, likuiditas seperti apa, market behavior seperti apa, dan sebagainya. Hal seperti ini yang tadi, saat ini kan marketnya lagi nggak stabil, jadi sangat penting untuk pihak-pihak seperti BOC, BOD itu melakukan komunikasi yang lebih dalam terkait hal seperti itu. Itu ya. Lanjut, masih ada nggak? Coba. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, risk culture, intinya tadi, semua mesti mempunyai awareness bahwa menjadi pemilik risiko. Kemudian lanjut. Ini case tadi aja, nggak usah. Oke. Jadi mungkin itu lanjut satu lagi, Mbak. Nah, ini tentang EWS tadi yang saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya saya melihat ini juga waktu itu saya sempat dikasih kuesioner ya sama si RMS, yaitu apa satu entitas yang bertanggung jawab atas ISO 31000 bahwa ada nggak strategi untuk penguatan ini risk management dalam basis ISO 31000. Nah, di sini makanya saya melihat tadi saya sampaikan bahwa risk intelligence, risk EWS-nya masih lemah. Jadi butuh namanya early warning system, butuh namanya risk intelligence dan sebagainya untuk tadi mendeteksi adanya risiko baru yang itu nggak cuma COVID, tapi whatever risiko apa saja mestinya bisa deteksi. Sehingga di situ perusahaan itu bisa lebih cepat melakukan assessment, melakukan mitigasi dan sebagainya. Tidak seperti ya emang ini kondisi global yang sangat sulit ya karena risikonya sifatnya di berbagai negara juga kena sistemik. Tapi tadi dari sisi secara pendekatan kita bisa melakukan suatu perbaikan melalui ada EWS, ada risk intelligence. Kemudian tadi terkait juga beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Dan ini semua saya sampaikan secara lebih ringkas ya di tulisan saya karena kan sifatnya tulisan itu nggak banyak. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian nanti kita open untuk diskusi lebih dalam gitu. Saya cukupkan ya. Terima kasih Mbak Sofia ya. Semoga ada materi, ada substansi yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Romli. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Mas Romli membuka paparannya dengan cerita ya, kalau orang mau bunuh diri, maka resikonya bukan dia mati, tapi dia selamat. Itu lucu sekali. Tapi itu memang substansial banget, dan kemudian beliau bercerita beberapa konsep-konsep dalam risk management, sampai kemudian pada yang terpenting, ultimate goal dari risk management adalah bagaimana manajemen risiko itu menjadi budaya. Jadi melekat pada kita semua mempraktekannya, dan bagaimana kita menyadari bahwa risiko itu adalah milik semua orang, bukan hanya pimpinan dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bergeser ke tulisan berikutnya. Tulisan berikutnya dari Mas Bagus Arianto. Boleh di-share? Ya, Mas Bagus Arianto ini adalah senior saya. Beliau aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Audit 2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi di kantor, Mas Bagus juga merangkap sebagai anggota kelompok kerja Joint Team Reformasi Pelaksanaan Reformasi Perpajakan
dan penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Bagus juga aktif sebagai pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan di IAI, bidang pengembangan program, capacity building, dan diseminasi. Beliau sering menulis dalam artikel di media untuk tema perpajakan, kepabeanan, cukai, dan keuangan negara. Merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 96, menyelesaikan D3 dan D4 di sekolah tersebut, dan gelar Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia pada UPI. Selamat pagi, Mas Bagus Arianto. Ini Mbak Sofi. Iya, baik, Mas Bagus akan menyampaikan paparannya yang dituliskan dalam buku BUMN 2020, dan kali ini judulnya atau topiknya adalah tentang meneropong kepatuhan BUMN dari kacamata kepabeanan. Kami persilakan, Mas Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mbak Sofia selaku moderator. Nice. Kemudian Mas Romli tadi ya sudah menyampaikan tulisannya atau materinya mengenai risk management. Bapak Ibu sekalian, sama dengan Mas Romli bahwa sebenarnya tulisan saya ini juga sudah dipublikasikan di Investor Daily 17 Januari 2020 dengan judul Meneropong Kepatuhan BUMN dari Kacamata Kepabeanan. Ini aneh, bukan aneh ya, maksudnya menarik karena BUMN dipandang dari view kepabeanan gitu kan. Jarang ada orang yang melihat seperti itu gitu kan. Nah, di sini akan kami bahas dalam materi pada pagi hari ini. Lanjut. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor telepon yang terlampir dan juga di IG saya, monggo kalau mau add, nanti akan saya follow back. Saya akan follow back. Lanjut. Oke. Kenapa saya membuat tulisan ini? Pada medio Desember, seperti kita tahu, rame-rame publik memperbincangkan sebuah kasus salah satu BUMN yang melakukan penyelundupan Harley dalam kondisi terurai dan juga sepeda Brompton. Mungkin masih ingat ya, kalau nggak salah di awal-awal Desember deh, itu BUMN saya sebut aja GIA gitu ya, itu melakukan penyelundupan, dan ini ironisnya dilakukan oleh direksi daripada BUMN gitu kan. Jadi apa tandanya seperti ini? Artinya kan sebenarnya dalam kondisi ini ada praktik yang nggak sehat di BUMN itu. Jadi sistem pengendalian internalnya boleh dibilang nggak bagus lah, nggak banget lah. Kalau anak-anak zaman itu SPI-nya nggak banget lah, nggak bisa mendeteksi kecurangan. Kalau merujuk pada pengertian SPI menurut ICPA bahwa SPI adalah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lain yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, andalan jenis laporan dalam jenis-jenis akuntansi, kemudian kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada salah satu peraturan, yaitu peraturan kepabeanan yang dilanggar. Apalagi ini dilakukan oleh direksi ya. Padahal direksi ini menyusun SPI ini untuk kontrol bagi perusahaan supaya perusahaan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau di level atasnya atau di level top manajemennya atau top di level direksinya sudah melakukan fraud gini kan, berarti kan ada yang nggak sehat dengan organisasi itu atau BUMN tersebut. Next. Nah, ini saya jelaskan dikit aja tentang kepabeanan. Kepabeanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ini adalah salah satu tugas bea cukai. Tugas yang lain, kalau bea cukai itu ya ada kepabeanan, ada cukai. Tapi kita di sini kita bahas kepabeanan. Nah, tugas bea cukai dalam kepabeanan itu ada pengawasan. Di situ ada enforce, kalau kita lihat yang pakai pistol itu enforcement, itu ada kegiatan intelijen, kemudian kegiatan penindakan, kemudian kegiatan pendidikan. Sementara untuk pengawasan lainnya adalah melalui compliance.
itu ada audit, ada penelitian ulang. Kemudian ada juga pelayanan. Jadi kalau KPPBC itu adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai singkatannya. Mungkin begitu ya. Ada teman saya di sini dari KPPBC Bengkalis, Pak Daimura Silalahi, Peterus. Nah, kalau salah nanti saya disemprot sama beliau nih. Jadi kalau KPPBC itu bukan pelayanan dulu, tapi pengawasannya dulu baru pelayanan. Kenapa? Karena tugas kita sebenarnya 50-50 antara pengawasan dan pelayanan. Pelayanan itu kan kita memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mendukung industri, kemudian dalam rangka fasilitasi perdagangan. Next. Kita bicara ini dalam rangka compliant ya. Saya tulisan saya di artikel maupun kemudian di buku BUMN 2020 ini memandang BUMN dari kacamata kepatuhan ke BUMN dari kacamata kepabeanan. Kalau kita bilang BUMN patuh itu kalau atau compliance atau comply gitu itu adalah tugas dari post clearance, dari pengawasan post clearance termasuk audit. Jadi di JBC berwenang melakukan pengawasan kepada WP pengguna jasa kepabeanan untuk memastikan bahwa pengguna jasa itu comply, patuh terhadap aturan atau ketentuan-ketentuan terkait di bidang kepabeanan. Nah, audit kepabeanan ini adalah pengertiannya kalau menurut aturan undang-undang kita adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku catatan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat berkaitan dengan kegiatan usahanya, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan atau sediaan barang, dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Ini adalah pengertian audit kepabeanan. Saya melakukan survei kecil-kecilan, berdasarkan, karena saya tugasnya, tusinya adalah di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, saya melakukan survei kecil-kecilan berdasarkan data yang ada pada direktorat saya. Artinya berapa sih BUMN yang kita periksa dalam kurun waktu dari 2016 sampai 2019. Nah, ternyata berdasarkan data kami punya 13 data perusahaan BUMN dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan audit oleh DJBC. Yang meliputi BUMN-BUMN tersebut meliputi BUMN farmasi, kemudian ada pelayaran, ada 2 atau 3 BUMN pelayaran, kemudian ada 2 BUMN semen, kemudian ada pengolahan logam, ini ada 2 BUMN logam, minyak, kemudian listrik dan kereta api. Di sini ada Pak Kadaups 4 KAI ya, salah satu dari anak perusahaan KAI diperiksa oleh DJBC. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa BUMN ini nggak ada yang patuh. Karena apa? Karena semuanya ada temuan. Karena ada temuan itu kalau di kami dibedakan 2. Temuan yang sifatnya ada tagihan fiskal dan ada yang non tagihan. Ketika tagihan ya otomatis BUMN yang kena tagihan itu harus membayar biaya masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi kalau ada kepada negara. Gitu. Kalau non tagihan itu mungkin berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan SPI dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan temuan tagihan tadi dari 13 perusahaan BUMN sepanjang 2016 sampai 2019 yang kita periksa, itu kira-kira temuannya sebagai berikut. Ada 3 BUMN yang pembukuannya tidak lengkap sesuai dengan PMK 197 _PMK 04 _2016. Ini tidak lengkap itu dalam artian selain pembukuan disusun berdasarkan SAK, kita juga mewajibkan perusahaan mencatat sediaan barang. Sediaan barang ini adalah hal khusus yang diatur dalam PMK kita mengenai pembukuan untuk kepabeanan dan cukai. Itu di PMK 197, PMK 04 2016. Sediaan barang itu nggak cuma persediaan ya, tapi semua hal yang masih terkait dengan kepabeanan. Misalkan dia barang modal, barang modal itu bisa dimasukkan kesediaan, bukan persediaan yang inventory yang kecil, tapi barang modal pun bisa dimasukkan ke dalam sediaan sepanjang pemenuhan kepabeanan belum selesai. Kemudian ada 9 BUMN yang tidak sesuai nilai pabean. Nilai pabean itu adalah nilai pada saat barang impor masuk.
Kemudian ada 11 BUMN tidak sesuai klasifikasi dan tarif pembebanan. Klasifikasi dan tarif pembebanan. Ketika barang impor masuk pasti ditentukan klasifikasinya dan tarifnya. Nah, di situ mungkin ada salah-salah klasifikasi dan lain sebagainya. Ada 5 BUMN tidak sesuai pemenuhan preferensi tarifnya. FTA ini dalam rangka Free Trade Agreement. Itu agreement itu belum terpenuhi. Ada juga 6 BUMN dengan fasilitas BKPM, itu juga ada ketidaksesuaian pemenuhan fasilitas. Kemudian 2 BUMN dengan fasilitas impor sementara, itu juga ada ketidaksesuaian pemenuhan fasilitas impor sementara. Nah, kabar baiknya ada 2 BUMN yang pakai fasilitas KIT, ini sorry yang terakhir kelewatan KIT-nya, itu pemenuhan fasilitas KIT-nya sesuai. KIT adalah fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Ini saya rangkum-rangkum aja, kalau misalkan kita mau bahas KIT itu apa, kita mau bahas nilai pabean itu apa, itu mungkin bisa 2 jam sendiri. Tapi dari 13 perusahaan BUMN ini, itu total tagihan atau pungutan yang masih harus dibayar karena kekurangan pembayaran biaya masuk PDRI dan denda itu kurang lebih 450 miliar. Jadi angkanya relatif ya, kalau kita bilang besar, bisa besar, kalau kita bilang 450 miliar kan kecil dari omset, ya kecil itu. Tapi intinya, kadang ada pertanyaan, kenapa sih BUMN ini diperiksa juga oleh Bea Cukai gitu kan? Padahal kan sebenarnya BUMN ini kan, di situ ada, BUMN merupakan, kalau ini kan juga pemerintah duit negara juga gitu kan, meskipun dalam KND, kekayaan nasional yang dipisahkan. Kenapa harus diperiksa? Kita memeriksa ini dalam rangka BUMN ini untuk memastikan bahwa kita ingin memastikan bahwa BUMN itu patuh juga gitu kan. Dan ketika ada temuan di bidang kepabeanan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka BUMN itu kita harapkan untuk governance, untuk segera memperbaiki sehingga ke depan-depannya sudah tidak ada lagi temuan atau hasil audit yang masih mengindikasikan adanya kesalahan. Ada perbaikan lah ke depan sebagai bentuk dari governance. Ini adalah survei yang saya lakukan di internal kami. Next. Nah, jadi begitu. Hasil audit kepabeanan di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih sangat rendah. Jadi kenapa masih sangat rendah dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, BUMN itu harus meningkatkan SPI-nya. SPI-nya ini harus ditingkatkan lah. Jangan sampai juga top manajemen mengasih contoh yang nggak benar. Karena sekali SPI ini nggak handal, ya otomatis akan tujuan BUMN sendiri nggak akan tercapai. Nanti mungkin Prof. Bagio akan menjelaskan lebih lanjut teori keagenan BUMN. Kemudian yang kedua, BUMN harus memiliki sistem pendokumentasian, pengadministrasian, dan pembukuan kegiatan kepabeanan yang memadai sesuai dengan standar yang ada. Memang kadang SAK itu diterapkan gitu loh dengan baik karena memang sebagai entitas. Tapi ketika kita turun audit, ada dokumen yang kita minta nggak bisa disupply atau disubmit oleh audit kita, otomatis kita akan merekomendasikan, oh ternyata kenapa ini nggak bisa dikasih, kenapa ini ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Mungkin itu aja terkait sistem dokumentasi atau pencatatannya atau pembukuannya tidak sesuai dengan PMK 197. Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan BUMN adalah menjalankan SOP terkait kegiatan impor, ekspor maupun fasilitas kepabeanan dengan baik dan konsisten. Ini pastilah untuk importasi dan lain sebagainya punya SOP. Dan itu aja. SOP ini pasti baik dan harus dijalankan dengan konsisten dan baik. Kemudian yang terakhir adalah selalu up to date dengan setiap aturan dan ketentuan kepabeanan. Jadi setiap ada perubahan mengenai klasifikasi, kemudian ada aturan mengenai FTA, ada aturan mengenai nilai pabean itu harus up to date sehingga ketika mau memasukkan barang atau dalam artian ketika mau impor barang itu selalu up to date, selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Saya khusus di sini mau appreciate sama Mas Harun, ada Mas Harun? Mas Harun Kadafi ini kemarin adalah salah satu auditi ya. Tadi ada kita nyebut BUMN farmasi gitu ya. Mungkin nanti bisa menjelaskan lah. Data saya ada lengkap, cuma saya ingin nanti Mas Harun juga menjelaskan bagaimana proses
auditnya BC terhadap BUMN farmasi. Nanti seperti apa, temuannya apa, secara garis besar aja, nggak usah secara detail. Kalau detail saya punya. Mungkin itu aja materi dari kami. Terima kasih setelah mendengarkan paparan mengenai meneropong kepatuhan BUMN dari kacamata KBN. Sebenarnya banyak yang bisa didiskusikan. Di sini juga saya melihat di daftar peserta ada Pak Huda, kemudian ada anggota-anggota saya nih, ada beberapa anggota saya, kemudian ada dari KBK, Intok, ada teman-teman dari BPKP, terima kasih, ada dari stand riset juga, terima kasih. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bagus sudah sharing ke kita. Emang benar banget sih timbul gitu pertanyaan. Ups, videonya belum nyala. Emang tadi sempat timbul pertanyaan, emangnya BUMN ini banyak yang dalam tanda kutip kurang patuh ya, atau bandel ya soal kepabeanan gitu. Makasih sudah sharing dan ternyata mirisnya kepatuhannya masih rendah. Mungkin nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Dan kalau tadi kita sudah menyimak dua paparan dari pemateri kita, dua-duanya berada di Jabodetabek, sekarang kita mau lintas samudra dulu ya, karena kita sudah di sini alhamdulillah ada pembahas kita spesial banget, senior saya, beliau adalah Mas Subagio Effendi. Boleh di-share CV-nya teman-teman? Ya. Mas Subagio Effendi akan memberikan pembahasan atas dua judul itu tadi. Beliau adalah birokrat, peneliti, dan pembicara dalam bidang ekonomi publik, perpajakan, perdagangan internasional, investasi, dan sustainability. Mas Subagio memperoleh gelar sarjana di bidang akuntansi dan perpajakan sebagai lulusan terbaik dari STAN tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di National Graduate Institute for Policy Studies Tokyo dan kembali menjadi lulusan terbaik. Dan kemudian saat ini sedang melanjutkan pendidikan jenjang doktoral di University of Technology Sydney Business School dengan konsentrasi pada corporate tax avoidance, transfer pricing, dan tax enforcement. Di sela-sela kesibukannya, Mas Subagio aktif di beberapa media cetak dan berbagi pemikirannya di dalam berbagai forum diskusi. Dari Sydney, halo Mas Subagio, selamat pagi. Siang. Sehat ya Mas ya? Oh, udah siang ya di sana ya? Oke. Siang. Baik, Mas Bagio, kami siap menyimak bagaimana pembahasan Anda. Kami silakan. Oke, makasih Sofi. Saya share dulu ya. Oke, makasih Mas Bagus dan Inta Community, juga Stand Research. Ada Mbak Sandra kayaknya di peserta. Saya sudah dikasih kesempatan untuk jadi pembahas siang hari ini. Sebenarnya sesi kali ini kita mau bahasnya governance ya. Jadi cluster governance. Jadi artikel-artikel tentang governance yang di buku BUMN kita. Cuma sayangnya cuma 2 artikel yang bisa kita bahas karena 2 author yang lain tidak bisa hadir. Jadi komentar saya bicara governance in general nih, nggak cuma risk management atau risk assessment, nggak cuma compliance juga. Jadi bicara governance in general. Oke, mungkin saya mau kasih komentar dulu dari artikel atau tulisannya Mas Bagus dan Mas Romli yang sudah dibahas tadi. Tadi Mas Bagus dulu kali ya. Mas Bagus tadi bahas bagaimana BUMN compliance-nya dilihat dari sisi kepabeanan gitu ya. Jadi contohnya tadi kasus, tadi disingkat, saya nggak singkat nih, salah nih. Saya nggak singkat Garuda. Jadi masalah ketidakpatuhan Garuda terutama terhadap patuhan kepabeanan. Dan key point-nya adalah perlu ada perbaikan SPI atau internal control. Saya pikir tulisannya cukup menarik ya, dan kasusnya aktual sekali, meng-capture problem di BUMN. Saya cuma mau tambahkan dari beberapa riset yang saya baca, bahwa ketidakpatuhan itu sebenarnya simptom atau mengindikasikan a big problem ya, a bigger problem. Bukan hanya di internal control, tapi a bigger problem behind the in compliance of regulation. Jadi saya ambil case dari tax avoidance, ketidakpatuhan pajak, itu sebenarnya mengindikasikan adanya management inversion. Jadi manajemen itu mencoba mengekstrak private benefit dari perusahaan gitu.
melalui tax avoidance dan beberapa skim lain yang coba disembunyikan. Oke. Jadi mungkin bisa dieksplor lagi bahwa dilihat lebih dalam ya, karena Mas Bagus juga kebetulan di Dijen Bea Cukai, bisa dilihat lebih dalam bahwa sebenarnya ada problem yang lebih serius dari hanya sekedar perbaikan SPI gitu ya, yang dilihat dari ketidakpatuhan terhadap regulasi, terutama tax avoidance. Ini ada beberapa paper yang mengkonfirm hal ini, ada beberapa papernya Desai dan Mapala dan Frank ya, nanti bisa saya share kalau tertarik. Jadi ini serius problemnya, dan perbaikannya harus dimulai dari manajemen, memang betul tadi. Manajemen dulu diperbaiki, baru masuk ke SPI dan lain sebagainya. Itu mungkin komentar saya untuk tulisannya Mas Bagus. Untuk tulisannya Mas Romli, menarik juga bicara masalah manajemen risiko dalam konteks COVID pandemic. Mas Romli tadi menjelaskan bahwa manajemen risiko itu adalah salah satu bentuk mekanisme untuk value creation, meng-create value, juga untuk mencapai tujuan BUMN ya, yang sudah ditetapkan di RKAP. Tujuan supaya tercapai perlu ada manajemen risiko. Oke, prosesnya harus ada identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi, terutama dalam saat COVID saat ini. Oke, saya mungkin cuma komentar bahwa secara nature kelembagaan dan secara bisnis, risiko BUMN sudah lebih banyak ya, lebih banyak risiko dibandingkan perusahaan private biasa. Oke, ada risiko politik juga di situ, ada risiko multiple stakeholders, multiple agency problems. Jadi memang untuk BUMN, risk assessment-nya harus lebih kompleks daripada risk assessment untuk perusahaan-perusahaan private seperti pada umumnya gitu ya. Jadi harus ada upaya yang lebih keras daripada di manajemen, juga di komite risk management untuk bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin. Jadi poinnya sangat bagus bahwa harus ada early warning system tadi untuk risiko ya, terutama untuk BUMN, dan saya pikir harus lebih kompleks prosesnya. Nggak hanya, mungkin harus beyond ISO ya. Nggak hanya cuma ikut ISO yang sudah ada, tapi harus beyond ISO. Karena ISO kan di create umumnya untuk perusahaan private. Oke, itu komentar saya, dan mostly sangat menarik, tulisannya sangat enak. Kalau bahasa sekarang kayaknya daging istilahnya, daging semua gitu. Oke, saya mungkin komentar saya mungkin lebih umum ya, masalah governance. Ini sudah saya bahas pertemuan yang lalu ya, masalah nature dari BUMN. Jadi BUMN itu adalah sebenarnya kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi masih kekayaan negara, artinya ada nature-nya sebagai kekayaan negara, cuman dipisahkan pengelolaannya tidak melalui APBN. Jadi nature negaranya nggak hilang. Oke, jadi BUMN tetap punya tugas untuk menjadi sebagai agent of development karena ada kekayaan negara di situ. Juga harus dikelola secara efektif, secara komersil gitu ya, supaya sustainable. Jadi punya fungsi sebagai agent of development, juga harus dikelola secara efektif supaya sustainable, sehingga ada unsur private di sisi kelembagaannya. Oke, jadi tujuannya ada 3 secara umum ya, ada tujuan ekonomi, economic in nutshell adalah making profit, dan economic secara global adalah berkontribusi secara umum kepada permasalahan ekonomi ya, misalnya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan lain sebagainya. Juga ada unsur sosialnya juga. Oke, ini diatur tujuan BUMN, ini reminder aja, mungkin sudah diatur di Undang-Undang 19 tahun 2003. Jadi kalau kita lihat tujuan BUMN ada 5 ini, mostly tujuannya adalah sosial ya. Tujuan yang profit cuma 1, yang B ini ya, mengejar keuntungan. Oke, yang ini aja. Sementara yang lainnya mostly adalah sosial dan economic in broad gitu. Jadi lebih ke fungsi-fungsi negara di situ. Jadi unsur negaranya lebih kuat daripada unsur private. Oke, jadi manfaat umum, memberikan sumbangan pada perekonomian nasional, menjadi perintis di sektor yang masih tertutup buat koperasi dan swasta, juga memberikan bimbingan pada UMKM. Jadi sangat kental nuansa agent of development daripada profit making. Oke, terus gimana implikasinya buat governance-nya BUMN? Kalau nature-nya adalah seperti itu. Jadi untuk BUMN yang jelas sekali karena dia adalah kekayaan negara yang dipisahkan, maka tingkat transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi daripada tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan private ya. Karena dia harus accountable pada rakyat dan pada stakeholders-nya lebih banyak daripada stakeholders atau agent di perusahaan private. Jadi kita pasti minta high transparency dan accountability di BUMN.
Kemudian ada multiple agency problem. Nanti kita bahas lebih detail kenapa bisa multiple agency problems. High compliance cost karena harus comply dengan berbagai macam regulasi, lebih banyak daripada perusahaan private, sehingga compliance cost-nya lebih tinggi. Kemudian kompleks bisnis dan political risk. Ada political risk yang mungkin tidak ada di sektor private yang embed di BUMN. Ini juga harus dimitigasi. Oke. Ini saya ambil dari slide-nya Mas Bin Hadi. Kenapa ada multiple agency problems? Karena dimiliki oleh rakyat, sehingga rakyat itu sangat susah di-define ya. Jadi rakyat itu siapa sih? Bisa presiden, bisa DPR, bisa menteri terkait, menteri teknis, atau siapapun itu yang mewakili rakyat. Sehingga susah sekali untuk kita menentukan siapa nih prinsipal BUMN itu sebenarnya siapa gitu ya. Kemudian agennya yang ditunjuk juga jadi banyak juga gitu ya. Akhirnya ketika nggak cuman pengurusnya nggak cuman BOD dan BOC, kemudian ada juga pengurus-pengurus lain yang ditugaskan ke situ ya, atau ya mewakili pemegang saham atau pemiliknya untuk mengurusi BUMN. Sehingga sangat kompleks dari sisi governance. Oke, kemudian compliance cost, karena ini juga dari slide-nya Mas Bin, karena harus comply dengan berbagai macam regulasi, akhirnya cost-nya jadi tinggi. Kalau perusahaan private hanya comply di beberapa ketentuan terkait, undang-undang PT, undang-undang pasar modal, undang-undang sektoral, sedangkan BUMN banyak sekali yang harus comply. Ini juga cost-nya sangat tinggi, juga harus di capture atau dimitigasi dengan struktur governance yang baik. Oke, apa sih governance? Saya mungkin banyak definisi governance ya di literatur, cuman yang saya suka mungkin yang ini, yang dari Seldon and Kendall 92. Jadi governance itu sebenarnya apa sih? Adalah system of structuring, operating, and controlling a company to achieve the following objective. Jadi governance itu mekanisme ya, atau vehicle, bukan objektif. Objektifnya apa ya? Ya profit making atau maximizing shareholders wealth. Jadi governance adalah tools-nya atau vehicle-nya menuju ke situ. Jadi tujuannya apa? Governance harus fulfill the long-term strategic goals of the owners. Tadi tujuannya apa untuk BUMN? Ada 5 tadi ya. Itu harus dicapai dengan governance yang baik di BUMN. Kemudian care the interest of employees, past, present, and futures. Jadi peduli juga pada pekerjanya. Take account the needs of environment. Kemudian excellent relation with customer and suppliers. Kemudian proper compliance with regulation. Tadi dibahas oleh Mas Bagus. Compliance adalah bagian penting dari governance, sehingga jadi perhatian dari BUMN terutama ya, sebagai bagian dari kekayaan negara. Oke, ini definisinya luas. Governance-nya bukan hanya untuk making profit, tapi lebih ke mengakomodir semua kepentingan dari stakeholders. Oke, ini saya double ya, sorry. Oke, terus bagaimana yang sudah ada? Ini juga saya ambil dari slide-nya Mas Bin ya. Yang banyak sekali regulasi di BUMN tentang governance. Ada peraturan menteri, ada SE, ada SK ya. Saya juga belum baca semua. Dan saya pikir sudah sangat banyak ya yang bisa dijadikan referensi. Cuma kendalanya yang saya tangkap masih nuansa private-nya atau komersilnya masih kuat di situ ya. Jadi unsur-unsur requirement bahwa harus ada high transparansi, harus accountability itu sudah di-capture. Oke. Cuma nuansanya masih komersil. Oke. Jadi harusnya juga di-combine dengan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara bisa dimasukkan di kriteria governance yang baik di BUMN. Oke, dari aturan yang banyak ini apakah cukup efektif mencapai tujuan BUMN? Oke, saya nggak terlalu efektif ya. Kalau kita ingat presentasinya Mas Bin beberapa bulan yang lalu, ternyata risetnya beliau, kinerja BUMN tidak terkait dengan kualitas governance. Jadi governance-nya bagus, tapi kinerjanya nggak bagus. Gitu. Kenapa begitu? Berarti governance-nya belum meng-capture semua problem yang ada di pengelolaan kinerja BUMN. Oke. Kemudian kalau kita lihat case-nya, ternyata case-nya malah meningkat.
case-case yang melibatkan BUMN ya. Jadi setiap tahun rata-rata mereka 21% peningkatan kasus yang melibatkan BUMN. Jadi ada korupsi, ada non-korupsi, kemudian ada masalah di proyek, tender, ya, keuangan, pegadaian, dan lain sebagainya. Oke. Jadi something wrong ya. Jadi kita harus bisa ada koneksi yang hilang antara kualitas governance dengan real governance gitu. Governance in reality gitu. Jadi standar atau SOP atau struktur organisasi yang sudah dibuat sesuai dengan tata kelola governance yang baik dengan pakai ISO atau standar yang sudah ada tidak bisa diimplementasikan dengan baik di dalam tataran realitas kinerja sehari-hari gitu ya. Jadi value-nya seperti hilang. Jadi governance itu kayak semacam checklist gitu ya. Sudah punya komite audit, sudah cek. Komite risiko, sudah cek. Komite auditnya punya background financial audit, ya cek. Tapi tidak terimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan kinerjanya atau pengelolaan value-nya gitu ya. Atau tadi bahasa Mas Romli adalah maximizing value-nya. Itu seperti ada yang hilang di situ. Oke, jadi itu mungkin salah satu hal yang harus jadi konsep kita semua. Apa yang salah di pengelolaan governance BUMN? Apakah strukturnya yang kurang tepat, atau value-nya yang hilang, atau approach-nya yang harus dirubah? Gitu. Sehingga nanti governance yang baik ini bisa direalisasikan dalam bentuk kinerja yang lebih baik ke depan. Oke, menurut saya ke depannya bagaimana? Yang jelas perlu ada perbaikan di sisi institusi ya. Karena tadi institusinya BUMN adalah tujuannya ada 5 tadi yang harus dicapai semuanya. Sepertinya institusi yang ada sekarang harus dilengkapi dengan hal-hal yang lain sehingga bisa mengcapture semua tujuan yang ditetapkan. Kemudian governance-nya harus di-enhance secara implementasi ya. Kalau standar saya pikir sudah cukup baik ya. Sudah banyak standar, sudah banyak aturan yang dibuat lokal dan internasional. Nah, yang sekarang tinggal implementasi dan value-nya itu. Semangatnya harus diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, bisnis sehari-hari. Oke. Jadi kalau kita baca annual report perusahaan BUMN itu tebal-tebal sekarang ya. Karena semua kriteria governance harus ada dijelaskan situ. Oke. Jadi semua kayak sepertinya sudah diterapkan. Cuma tadi tidak terrefleksikan dalam kinerja yang baik. Oke. Dan kalau sudah diterapkan, mudah-mudahan kinerjanya bisa lebih baik, bisa improve. Socially and economically. Oke, itu aja mungkin komentar saya dan tanggapan saya. Oke, sepertinya cukup. Mbak Sofi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Bagir. Komprehensif sekali dan seperti biasa mencerahkan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi question and answer, saya mohon izin ya Bapak Ibu, sepertinya kita harus sedikit molor dari jadwal ya, karena ini sayang banget kalau misalnya kita cut sekarang, waktu sebenarnya sudah menunjukkan pukul 10.56. Mungkin kita akan menjadi jam 11.30 kita akhiri acaranya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya teman-teman tadi ada request spesial ya dari membahas tentang kepatuhan BUMN dari sudut pandang kepabeanan. Beliau ingin mendengarkan langsung bagaimana pengalamannya ya, experience dari salah satu BUMN yang diaudit oleh Bea Cukai. Saya ada melihat di sini ada rekan saya, ini teman kuliah saya nih waktu di stand dulu. Selamat pagi atau selamat siang nih, Harun. Selamat siang, Sofi. Assalamualaikum semua. Iya, Bapak Ibu Harun Khadafi adalah salah satu rekan kami yang sekarang berkiprah di Bio Farma ya, Harun ya? Betul, Bio Farma. Yang lagi rame ini, Sofi. Oke. Sudah ketemu vaksinnya? Insya Allah mulai proses uji klinis bulan depan. Oh, baik. Baik. Harun Khadafi, boleh silakan diceritakan pertanyaan dari Mas Bagus Arianto tadi ya, pengalaman diaudit oleh Bea Cukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini dapat request khusus dari Pak Bagus untuk menceritakan pengalaman audit kami Bio Farma oleh teman-teman dari Direktorat Audit Bea dan Cukai.
sebenarnya itu sebuah pengalaman perdana buat saya, buat kami di audit BC, karena sebelumnya saya biasanya memang audit, ini jadi di audit. Kami diaudit pada tahun 2018 untuk masa audit itu 2 tahun ke belakang, jadi dari 2016 sampai 2018. Waktu itu kami diaudit, kata Mas Bagus itu Bio Farma itu temuannya paling sedikit gitu. Jadi mengapa bisa demikian gitu? Kami, kalau menurut saya itu audit itu yang penting itu ada 2 hal. Jadi kenapa bisa Bio Farma itu paling sedikit, karena gimana ya? Jadi dokumen yang kami berikan itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman dari Bea Cukai. Kadang-kadang kan yang menjadi masalah dari audit itu apa yang diminta dengan apa yang disampaikan itu tidak sesuai. Kemudian itu yang kedua masalah SDM-nya. Jadi kadang-kadang SDM yang auditi yang dikirim untuk menjelaskan kepada teman-teman auditor itu tidak kompeten untuk menjelaskan. Jadi pada saat kami diaudit itu kami menekankan pada 2 hal tersebut, sehingga kami bisa meminimalisir adanya temuan, karena apa yang disampaikan, dokumen apa yang disubmit itu sudah sesuai. Kemudian dari sisi temuan yang ada di Bio Farma itu waktu itu hanya sedikit, terutama hanya masalah terkait SKA waktu itu. Jadi kami ada beberapa barang yang diimpor oleh Bio Farma itu transit melalui Hong Kong. Kami di situ ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi dengan TrueBL. Ada apa lagi Mas Bagus ya yang bisa disampaikan ya? Saya ini kurang pandai berkata-kata kalau di forum resmi. Boleh nanya nggak, Harun? Boleh silakan. Yang diimpor Bio Farma kan barang yang sensitif banget ya, vaksin, obat, dan lain-lain. Itu kan barang yang sangat banyak hak ciptanya di situ. Ya. Kemudian sensitif juga, rawan bermasalah di perjalanan ya, bisa kemasannya rusak atau apa dan sebagainya. Ada isu-isu khusus nggak yang selama ini dialami, terutama dalam sekarang dalam masa COVID? Kebetulan kita selalu komunikasi dengan intens dengan rekan-rekan di Bea Cukai Soekarno-Hatta, karena 90% dari impor Bio Farma itu melalui Soekarno-Hatta, Mas Bagio. Jadi sebelum importasi itu dilakukan, kita harus komunikasikan dulu barang itu seperti apa, treatmentnya harus seperti apa. Jadi intinya sih dikomunikasi. Termasuk pada saat audit juga sebenarnya intinya dikomunikasi, karena Bio Farma itu kan karena satu-satunya agak unik memang. Agak unik. Yeah. Jadi pemahaman bisnis proses. Jadi kita harus bisa mendeliver bisnis proses kita, pemahaman bisnis proses kita kepada teman-teman auditor. Jadi auditor itu tidak salah dalam mengcapture. Beberapa misalnya diskusi terkait HS code gitu. HS code itu kan kalau kita lihat kadang-kadang kita banyak menggunakan HS code lain-lain. Karena apa? Karena memang barangnya itu unik, nggak ada gitu. Nggak ada, tidak tersedia di pasaran umum. Jadi setelah audit itu ada beberapa hal yang akhirnya kita pahami bahwa value yang kita dapat bahwa audit itu memang penting, perlu, harus dilakukan. Kebetulan Bea Cukai kan sudah melakukan klasterisasi perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan dan manajemen risiko. Itu kami sangat apresiasi. Jadi misalnya Bio Farma itu sudah menjadi mitra kepabeanan. Jadi teman-teman auditornya itu sudah bisa mengcapture sisi kepatuhan dari perusahaan yang sudah punya level ditetapkan sebagai mitra atau AEO, itu pasti secara compliance umum itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi tinggal mengupgrade beberapa sisi. Kemarin lebih ke prosedur sama ke kompetensi SDM.
karena di tim impor Bio Farma itu belum ada satupun yang ahli kepabeanan. Itu salah satu kemarin masukan bahwa memang harus ada ahli kepabeanan. Kemudian yang kedua itu masalah tadi masalah kompetensi dari auditor maupun auditi juga perlu ditingkatkan. Saya mungkin masih masukkan juga ke teman-teman di Direktorat Audit BC bahwa selain kompetensi dari auditor juga harus ditingkatkan, terutama dari jenis usaha ya. Misalnya kayak tadi Bio Farma itu kan sama-sama farmasi. Banyak mungkin perusahaan farmasi di Indonesia, tapi ada seperti Bio Farma itu kan lebih khusus. Pemahaman bisnis proses, kompetensi dari auditor dalam memahami perusahaan atau auditi itu juga sangat penting, sehingga tidak salah capture tadi. Itu saja mungkin dari kami, Mas Bagus. Kalau ada yang kurang, mohon bisa ditanyakan lagi. Thank you, Mas Harun. Thank you. Oke. Oke, makasih Harun. Mungkin kita sekarang lanjut aja ya ke question answer. Saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan menarik yang ditujukan paling banyak sih untuk Mas Romli ya. Dan karena biar kita lebih interaktif, saya ingin mempersilahkan kepada Pak Dodot. Apakah Pak Dodot Sulandana bisa menyalakan mikrofon dan kameranya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Halo, Pak Dodot. Halo, selamat pagi. Iya, oke Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, terima kasih. Yang tanya tadi ya, Bu Sofi. Iya Pak, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan di kolom chat, bisa disampaikan secara lisan. Oke, saya sampaikan ke Pak Romli ya. Terima kasih Pak Romli atas paparannya tadi masalah manajemen risiko. Siap Pak. Ya. Siap, silakan. Pak Romli, seperti yang dijelaskan tadi, apa tadi sampai lupa saya. Jadi kan tadi ada beberapa metode ya, ada what if dan lain-lainnya itu. Bisa dikasih pencerahan nggak dari BUMN itu yang paling banyak di mana? Sebelumnya saya sampaikan Pak Romli bahwa di Barata ini, di perusahaan Barata itu kan masih baru, nggak baru sebetulnya udah lama ya, mulai 2016 manajemen risiko mulai dibentuk unit kerjanya itu. Nah, kita masih istilahnya dalam pembuatan maturitasnya juga masih belum, dan sehingga kita maturitasnya juga kalau coba saya estimasikan itu masih di level 1 gitu loh. Nah, jadi kita perlu pencerahan terhadap pemakaian metode-metode tadi untuk masalah assessment itu Pak Romli. Mungkin yang di BUMN yang biasa sering dipakai, sehingga kita nanti akan coba brainstorming ke sana dengan tool yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Pak Romli tadi, ini terjadi di tempat saya Pak Romli, bahwa setiap ada kajian manajemen risiko di unit-unit pemilik risiko, itu biasanya dilimpahkan ke bagian unit kerja manajemen risiko Pak Romli. Halo? Oke. Saya monitor. Ya. Nah. Lanjut. Nah, itu mohon kiatnya atau caranya untuk bisa memberikan edukasi ke seluruh unit pemilik risiko bahwa istilahnya tadi kuncinya adalah membudayakan manajemen risiko itu. Nah, dan juga terutama saya di bagian unit manajemen risiko ini ada kendala dalam artian di mana ada salah paradigma, salah mindsetnya bahwa sesuai dengan ISO 31.000 maupun ISO yang lainnya, bahwa di klausul pertama itu kan pasti kepemimpinan dan komitmen. Nah, ini yang di unit kerja manajemen risiko sendiri itu posisinya memang kalau dari referensi seharusnya kan di bawah seperti SPI. Tapi ini tidak di dalam suatu biro sistem dan manajemen. Nah, di sini yang berbenturan adalah langsung dengan atasan saya bahwa metodenya yang harus diaplikasikan itu harus bottom up. Padahal itu sudah menyalahi daripada
standar ISO 31000 maupun ISO yang lainnya, bahwa harusnya top down karena perlu adanya komitmen dan kepemimpinan tadi. Mungkin sementara itu Pak Romli, nanti yang ketiga nanti Pak saya ingat lagi tadi lupa yang ketiga. Itu dia Pak Romli, mohon penjelasannya. Makasih. Makasih Pak Dodot, Mas Romli, sekaligus dulu ya. Ini saya juga lihat ada pertanyaan dari Riulfa Aishi, kebetulan adalah auditor di BPKP. Halo Riulfa. Sepertinya ada masalah ya. Oke, baiklah. Kalau gitu langsung aja ke Mas Romli, boleh silakan ditanggapi. Boleh. Terima kasih Mbak Sofi ya. Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya sudah baca ya yang di chat kita, ada beberapa concern ya teman-teman di BUMN. Ya tadi saya sampaikan memang prinsipnya masih banyak masalah terkait sama risk management di BUMN. Yang pertama untuk Pak Dodot. Jadi gini Pak, permasalahan yang Bapak hadapi itu nggak cuma di BUMN kecil, di BUMN level menengah itu pun masih ada seperti itu. Ya, tadi terkait yang pertama, mungkin saya nyatet ya, yang di Bapak tadi tanya masalah risiko kok ada peluang dan sasaran, itu ya, ada tuh di chat. Jadi gini, sekali lagi kita kembali ke konsep awal, filosofi bahwa risiko itu deviasi daripada pencapaian sasaran. Ada deviasi. Ketika pendapatan ditargetkan 1T, pencapaian 1,1 melebihi, itu pun risiko. Nah, jadi perlu diingat bukan cuma risiko di bawah ya, bukan cuma shortage ya. Di atas realisasi pun itu risiko. Artinya apa? Itu tadi, tapi masuk risiko yang peluang, yang risiko yang upside risk. Ya, kalau yang downside itu yang sifatnya shortage ya. Ya paling gampang di sini Mas bagian itu tahu ya, pajak kita kan shortage terus nggak pernah tercapai. Jadi itu risiko APBN itu juga besar sekali. Tapi nggak apa, kita bicara BUMN. Jadi itu Pak, yang pertama risiko itu tadi bisa di atas, bisa di bawah daripada apa? Daripada sasaran yang mau dicapai. Nah, kalau di bawah namanya downside, kalau di atas namanya upside risk. Ya, cuma itu sama-sama risiko. Kalau kita basisnya ISO 31000, ya. Nah, yang di atas tadi menjadi peluang karena apa? Realisasi lebih tinggi daripada targetnya. Oke, satu. Yang kemudian masalah metode. Tadi saya sampaikan salah satu prinsip dasar di ISO itu 31000 adalah tailor made. Artinya tidak ada standar khusus untuk tadi untuk risk assessment. Jadi itu diserahkan kepada BUMN based on kompleksitas masalah yang dihadapi. Tadi juga Mas Bagio sampaikan ya risikonya jenisnya seperti apa saja, ada yang kompleks, ada yang sederhana dan sebagainya. Itu semua tailor made sifatnya. Itu diserahkan kepada masing-masing BUMN. Nah, yang pasti tadi saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, standarnya kalau bisa internasional tadi. ISO mesti diikuti, ada yang benar-benar menguasai itu. Dan tadi, untuk apa namanya, yang tadi Pak Dodot sampaikan, itu berarti emang mohon maaf, di tempat Bapak belum mengaplikasikan risk culture. Tadi makanya saya sampaikan disinggung di depan tadi presentasi saya, semua masih seolah-olah itu tanggung jawabnya risk department, risk management unit dan sebagainya. Padahal enggak, risk management itu sifatnya coaching aja, dia memastikan bahwa penerapan risiko itu sesuai sama dengan standarnya. Itulah risk management unit tugasnya. Memastikan sesuai standarnya, memastikan pendekatannya benar dan sebagainya. Sedangkan eksekusinya itu di masing-masing pemilik risiko, masing-masing risk owner. Dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat level bawah sekalipun. Asalkan apa? Asalkan mereka punya KPI, mereka punya sasaran, itulah mereka mesti menjadi pemilik risiko. Nah, ketika seperti itu di tempat Bapak, ya salah satu kunci fundamental penyelesaiannya apa? Mesti ada arahan Dekom kepada direksi. Itu yang penting, karena Dekom kan di sini sifatnya sebagai pengawasan. Pengawasan khususnya ketua komite manajemen risiko ya. Di situ ngasih arahan bahwa ini mesti bla 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 sekian-sekian. Nah, dari Dekom nanti suratnya kepada BOD ditembuskan kepada pemegang saham. Itu satu faktor yang sangat kunci untuk mengubah behavior risiko di suatu perusahaan. Tentu saya yakin namanya BOD sangat kompleks, sangat takut sama pemegang saham. Nah, kemudian tadi namanya benar nomor satu kan ada komitmen. Nah, ketika komitmen BOD lemah, ya itu sangat susah. Misalnya bentuk komitmen apa? Struktur risk management itu mestinya emang langsung di bawah CEO, di bawah direktur utama. Itu mesti yang ideal, ya. Atau mungkin satu level di bawah BOD atau 2 level juga mungkin masih itu. Tapi saya sampaikan yang paling ideal adalah langsung satu level di bawah CEO. Jadi kayak SPI sama itu selevel. Nah, ketika tadi komitmennya tinggi ya tentu
penerapan budaya, penerapan risk manajemennya akan semakin bagus. Gitu ya. Mungkin itu udah menjawab yang Pak Dodot. Yang untuk yang lainnya gimana Mbak Sofi, ada waktu juga, ini ada berapa teman-teman? Ya, boleh. Mungkin Oke. bisa Yang Pak generalisir ya. Oke. Terima kasih Pak Rumli atas penjelasannya. Terima kasih sekali. Oke, siap. Ini yang Pak Dida ya, Pak Dida kalau nggak salah dari Krakatau Steel. Jadi Pak, di sini Bapak nanyakan sampai di mana sih keterlibatan yang risk department ya dalam penyusunan risk assessment. Tadi saya sampaikan bahwa kondisi ideal risk management di suatu perusahaan tadi, ultimate goal-nya ketika tercapai pembentukan risk culture. Ketika semua pihak yang mempunyai KPI, yang punya sasaran kinerja itu mereka menjadi pemilik risiko. Artinya pemilik risiko ya tadi melakukan assessment sendiri, melakukan mitigasi sendiri dan sebagainya. Cuman tadi, nah di manakah perannya risk management unit? Perannya yaitu tadi sampai dengan di titik coaching-nya. Jadi risk management unit itu memastikan bahwa tadi risk assessment yang dilakukan sama pemilik risiko sama risk owner itu sesuai dengan standar. Itu benar sesuai dengan ISO-nya dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya tentang mitigasi itu kan teknikal banget. Tentu hal pertama adalah dilakukan oleh pemilik risiko yang sehari-harinya bertanggung jawab berkutat sama hal teknis tadi. Nah, di sini risk department sifatnya apa? Sifatnya ya tadi mengkoordinasikan, mengcoaching dan sebagainya. Termasuk tadi risk mitigasi itu mestinya dievaluasi berkala. Jadi itu nggak boleh terus kemudian jadi setahun, itu nggak boleh, mestinya 3 bulan sekali dievaluasi, diupdate dengan kondisi dan sebagainya. Itu. Nah, tapi tadi saya sampaikan juga dalam kondisi yang lebih bagus tentunya tadi ketika teman-teman di departemen itu juga menguasai aspek teknisnya, proses bisnisnya semua tahu dan sebagainya. Jadi selain ngasih coaching mengenai penerapan ISO-nya, mereka juga tahu teknikalnya. Tentu ini akan semakin bagus. Ya, jawaban saya seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi Pak Dharma Wangsa ya dari Sukovindo. Ini tanya dampak COVID seperti apa sih? Ya, ini tentu satu perusahaan dengan yang lain beda, Pak ya. Ada misalnya kita ketahui kalau COVID itu yang terkena langsung itu di sektor transportasi. Seperti tempat saya itu komite di Angkasa Pura II. Nah, ini dampaknya sangat besar kelihatan. Nah, kalau perusahaan yang katakanlah mungkin yang sektor telekomunikasi kayak Telkom dan sebagainya kan itu malah upset risk ya, malah dapat windfall dan sebagainya. Tapi it's okay, kalau gimana masalahnya metode mengukur dampaknya. Tentu sangat mudah sekali Pak ya, yaitu apa? Kita melihat RKAP awalnya saja. Di RKAP di situ ada semua target pencapaiannya kan, pendapatan usaha, biaya usaha, net income, kemudian cash flow-nya seperti apa. Nah, di situ kita akan lihat sampai dengan titik ini katakanlah sampai dengan Juni, itu pergeserannya seperti apa sih deviasinya, itulah resikonya. Cash flow dari tadinya katakanlah yang diasumsikan masih positif kemudian jadi negatif. Nah, itu dampaknya berarti kelihatan di situ COVID-nya. Pendapatan usaha juga, biaya juga, kemudian masalah covenant yang DSCR, biasanya juga naik kan, outstanding utang dan sebagainya. Itulah semua dampak atas COVID. Nah, di situ tinggal dibandingin aja di targetnya berapa RKAP. Kemudian mungkin kan di kita COVID itu Pak Jokowi mulai ngumumin kan awal Maret ya. Bisa dilihat di kinerja sampai dengan Februari seperti apa. Nah, kemudian sampai dengan sekarang seperti apa. Itu kan tinggal dibandingin, akan diketahui dampak COVID seperti apa. Nah, yang jadi fundamental adalah tadi sampai kapan ini COVID ini katakanlah tadi recovery-nya. Nah, tentu itu perlu diukur juga dampaknya ke depan. Tapi yang pasti sekarang ini sudah banyak BUMN yang melakukan revisi RKAP dari sebelumnya net income menjadi net loss, dan net loss-nya cukup signifikan ya. Jadi itulah dampak yang bisa diukur dari COVID dari berbagai sisi, cash flow, income statement, ya EBITDA dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada siapa lagi ya? Dari Riulfa Aisyah. Ada Mbak Ulfa ya, oke Mbak Ulfa. Jadi gini Mbak Ulfa, untuk risk assessment itu biasanya dilaporkan secara triwulanan itu dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi BOD kepada BOC, Dewan Komisaris ya. Dilaporkan. Nah, di sini GCG-nya biasanya tadi Dewan Komisaris ngasih tanggapan tertulis, ngasih arahan dan sebagainya yang ditujukan kepada BOD tadi dengan tembusan kepada pemegang saham, kepada RWPS. Nah, ini
ini kan GSG seperti ini, tinggal dikontekstualkan. Kalau perusahaan swasta juga pasti induknya kan pemegang sahamnya juga ada RPS-nya walaupun itu kebutuhan pemerintah dan sebagainya. Tapi mekanisme seperti itu. Jadi biasanya triwulanan direksi menyampaikan perkembangan risk management itu yang tahun berjalan ya. Kemudian di situ Dewan Komisaris ngasih tanggapan, ngasih arahan tertulis gitu kepada BOD yang nanti itu ditembuskan kepada pemegang saham. Untuk nanti mungkin tadi ketika ada perbaikan fundamental dan sebagainya bisa dilakukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Sofi. Sofi masih di mute. Tinggal beberapa menit lagi waktu yang tersisa. Sedikit ke Mas Subagio ya. Halo Mas Bagio. Siap. Ya, halo. Ya, untuk Mas Bagio, tadi ada pertanyaan dari Pak Dida juga, dari Krakatau Steel ya. Pak Dida menanyakan tentang bagaimana, melihat dari aspek apa saja yang mempertimbangkan bahwa BUMN itu nuansanya masih komersial. Karena saya justru melihat BUMN itu highly regulated, apalagi untuk BUMN yang TBK. Iya. Saja mungkin Mas ya. Oke, maksud saya masih komersial itu maksudnya masih approach-nya masih komersial. Sedangkan di BUMN adalah ada unsur kekayaan negara di situ. Jadi menurut saya sistem governance yang ideal untuk BUMN adalah menggabungkan antara approach komersial dengan approach accountability dan transparansi keuangan negara. Oke, jadi kita harus pakai sistem struktur atau sistem yang komersial tapi level transparansi dan akuntabilitasnya setinggi untuk keuangan negara. Gitu. Itu Mbak Sofi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagio. Mudah-mudahan menjawab dengan baik pertanyaan dari Pak Dida. Saya ingin bertanya selanjutnya untuk pemateri yang kedua, untuk Mas Bagus Arianto. Halo Mas. Yes. Kayaknya pada nggak mungkin mana ya, sepi. Iya nih. Aku juga ini loh, jadi pertanyaanku ingin sedikit out of context ya, tapi masih dalam expertise Mas Bagus sepertinya ya. Jadi begini, kita tahu bahwa COVID-19 ini mempengaruhi banyak hal ya, salah satunya terhadap APBN kita, fiskal kita gitu ya. Bagaimana Mas Bagus bisa cerita gitu, sebenarnya apakah Bea Cukai, kepabeanan juga, dan mungkin nanti bisa dihubungkan juga dengan BUMN, apakah bisa ada kontribusi gitu ya, apakah bisa sampaikan ke kita harapan-harapan positifnya gitu. Ya, biar kita semua tahu sebenarnya kondisi ini seperti apa. Jadi menghubungkan fiskal dari BUMN, dari kepabeanan. Ya, mungkin Mbak Sofi, COVID ini memang kan pandemi COVID ini kan juga masalah bersama kita gitu kan. Di awal-awal COVID ketika sudah diumumkan ini sebagai pandemi, Bea Cukai mungkin juga dengan DJP juga ya, mungkin ditambahin Mas Bagio nanti bahwa kita juga responsif terhadap itu gitu. Artinya yang pertama kita buat aturan misalkan untuk waktu itu desinfektan kan lagi kosong nih. Nah, kita bebaskan etil alkohol, baik bea masuknya impor maupun cukainya untuk pengolahan untuk membuat hand sanitizer. Itu. Kemudian juga untuk impor alat-alat kesehatan dan kemudian APD itu juga kita bebaskan bea masuknya sepanjang ada rekomendasi dari BNPB. Dan untuk COVID ini pun masih clear ya suara saya ya, izin? Iya, aman, clear. Dan untuk COVID ini pun, kalau dari sisi saya, dari audit, kita pun juga mempertimbangkan efek perusahaan yang terkena dampak COVID. Artinya, jangan sampai perintah dari Bu Menteri, kemudian turun ke Pak Dirjen, dan lain sebagainya, itu jangan sampai perusahaan yang memang sedang turun omsetnya karena COVID, atau lagi lesu karena COVID, pun kita audit, kemudian menimbulkan tagihan yang itu juga akhirnya malah lebih membebani perusahaan. Kita memang harus selektif. Artinya meskipun bagaimanapun juga pengawasan kita tetap jalan,
tapi pengawasan kita harus disesuaikan juga. Jadi intinya Bea Cukai maupun pajak pun membantu pemerintah dalam hal ini dalam penanganan COVID. Kita pun juga banyak fasilitas-fasilitas kepabeanan khusus untuk alat kesehatan atau APD untuk penanganan COVID. Mungkin itu Mbak Sofia. Oke, jadi mungkin poinnya sekarang lebih banyak ke dari sisi kesehatan ya Mas ya, meskipun kita sebenarnya tidak hanya mengimpor alat-alat kesehatan kan? Ya, di masa ini kita pastikan dulu alat kesehatan ini yang paling utama ya, sudah terpenuhi, dan kita juga sekarang sudah bisa melihat artinya harga masker sudah mulai kembali normal gitu. Kalau dulu kita nyari masker aja luar biasa gitu. Kalau kemudian ada yang bilang, oh ini masker dalam negeri diekspor. Enggak, itu memang dulunya memang permintaan dari luar negeri itu sebenarnya biasa di kita kan. Kawasan berikat kita atau kemudian impor tujuan ekspor itu prinsipal di luar negeri pesan di kita, kemudian kita ekspor itu biasa. Tetapi kemarin ketika ini sudah di kita juga di dalam negeri juga butuh, kita juga akan pemerintah juga mulai pendekatan juga ke industri-industri pembuat APD, sehingga paling nggak ada yang diperuntukkan untuk lokal. Pun misalkan tadi disampaikan Mas Harun bahwa ini untuk uji klinis ini barang-barang impornya pasti dipercepat, nggak akan kita lama-lamain, yakin. Misalkan kalau boleh dikonfirmasi aja, begitu barang datang sepanjang dokumen dan aturannya terpenuhi, ya sudah nggak ada alasan buat kita untuk lama-lamain, apalagi ini untuk uji coba klinis dan lain sebagainya untuk vaksin COVID gitu. Jadi kita sangat mendukung lah langkah yang pemerintah karena kita bagian dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sisi pelayanan dan pengawasannya tetap 50-50, dan tujuan utamanya tentu adalah memastikan bahwa proses yang kita jalani di pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat. Si question dan answer sepertinya sudah berakhir ya, namun kita akan meminta masing-masing dari kedua pemateri dan juga kepada pembahas untuk memberikan penekanan ulang begitu ya, semacam closing remarks atas apa yang disampaikannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita mulai dulu dari Mas Muhammad Romli, boleh Mas? Pendek saja mungkin. Baik Mbak Sofi, jadi intinya apa yang ingin kami sampaikan adalah tadi, kita melihat bahwa risk management itu begitu penting ya, untuk termasuk sampai kepada sustainability suatu BUMN, suatu perusahaan. Artinya apa? Karena ini begitu penting, ya mesti dijaga risk management ini, tata kelolanya, kemudian juga tadi kompetensi unit departemennya dan sebagainya, sampai tadi masalah penguasaan teknis daripada teman-teman di departemen risk management ini juga mesti semakin ditingkatkan. Jadi itu aja. Jadi bahwa risk management ini penting dan tadi harus selalu ditingkatkan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Romli terus berkontribusi dalam tulisan dan juga diskusi, terutama untuk risk management. Selanjutnya closing remarks dari Mas Bagus Arianto, silahkan. Terima kasih Mbak Sofi. Intinya sih sebenarnya pengennya BUMN itu patuh ya terhadap regulasi-regulasi yang ada. Salah satunya regulasi kepabeanan gitu kan. Seperti yang disampaikan Prof. Bagio tadi, bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi adalah indikator dari manajemen insertion gitu kan. Jadi saya pikir meskipun sama-sama sebagai bagian dari, karena di situ ada kekayaan negara yang dipisahkan, tapi juga governance itu harus ditegakkan lah, termasuk governance terhadap aturan-aturan kepabeanan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya sekaligus untuk menutup closing remarks yang ketiga dari Mas Subagio. Oke, makasih Sofi. Kalau dari saya untuk BUMN itu harus beyond governance ya. Jadi harus punya tata kelola yang lebih tinggi standarnya daripada perusahaan private, karena di situ ada unsur kekayaan negara yang akuntabilitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Jadi governance jangan cuma jadi checklist, jadi pedoman, tapi value-nya harus value-nya harus dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga nanti lebih bagus kinerjanya ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagio. Dan Bapak dan Ibu, itu tadi diskusi kita
penyampaian materi, tanya jawab, dan juga sampai dengan kesimpulan akhir. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan diskusi kita ada manfaatnya. Tapi jangan leave meeting dulu ya, karena kita akan kembalikan dulu jalannya acara ini kepada MC, kepada Adinda Asfa. Terima kasih banyak Mbak Sofi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Romli, Mas Bagus, dan Mas Subagio Effendi yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Wah, luar biasa sekali ya sesi diskusi kita hari ini. Penyampaian materinya keren, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman juga bagus, dan diskusinya pun berlangsung seru, sampai-sampai rasanya nggak mau berakhir gitu diskusinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri, pembahas, dan moderator. Semoga mas-mas dan mbak-mbak sukses dan sehat selalu. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada pemateri, pembahas, dan moderator, Intel Community dan Stand Research akan memberikan token of appreciation dalam bentuk sertifikat. Oh iya, buat teman-teman yang butuh materi diskusi tadi, teman-teman dapat mengunduhnya melalui tautan bit.ly/materi diskusi BUMN 3. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi tentang kami, teman-teman bisa langsung kepoin aja nih media sosial Intel Community dan Stand Research. Untuk Intel Community, kami ada di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama yang sama yaitu Intel Community. Dan untuk Stand Research, kami ada di Instagram dengan nama @stand.research. Selain itu, kami juga ingin memberitahukan bahwa saat ini buku BUMN 2020 sedang dalam tahap produksi. Untuk lebih rincinya, saya persilakan kepada Mas Bagus untuk memberikan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak Aswa. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah setelah soft launch kita mengadakan soft launching buku BUMN 2020 pada Mei 2020, akhirnya buku ini sudah masuk ke tahap produksi, sudah keluar ISBN-nya. Nah, ini sudah bisa didapatkan secara pre-order melalui Shopee atau Tokopedia mulai hari ini, nanti jam 3 kalau mau dapat diskon 15%. 15%, sorry, 15%. Jadi buku ini juga ada pengantar dari Pak Zaim sebagai inisiator Yayasan Karakter Pancasila dan Gerakan Indonesia Berintegritas. Beliau menyampaikan petikannya atau penggalannya bahwa ketulusan dan kejujuran merupakan imunitas internal BUMN. Penangkal serangan penyakit konflik kepentingan. Virus utama yang selalu menghantui BUMN. Saat imunitas itu tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu dijaga dan malah diperkuat. Good governance, tata kelola yang baik jadi penjaganya. Itulah yang tersaji dalam buku ini. Nah, maka Bapak Ibu yang berkenan pre-order buku kami BUMN 2020 Tata Kelola untuk BUMN yang lebih baik, bisa langsung menuju ke Shopee atau Tokped, store name-nya Prodipin, nanti di situ bisa dapatkan diskon 15% sampai dengan 17 Agustus 2020. Harga normalnya adalah 150.000. Di sini ada kontak personnya, bisa menghubungi Mbak Nike, Yumna, atau Asfa. Nanti monggo kalau nggak jelas ditanyakan ke PIC. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon kalau misalkan berkenan dapat pre-order langsung ke lewat Shopee atau Tokopedia. Makasih Mbak Asfa. Siap, makasih Mas Bagus. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara. Saya mewakili Intel Community dan Stand Research mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman. Pergi ke pasar beli kacamata. Beli kacamatanya di Kediri. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa pada webinar series berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.